Halo semuanya, balik lagi nih di sesi bedah materi kita. Sumpah ya, gue excited banget bahas topik hari ini. Soalnya kita bakal ngebongkar satu misteri terbesar yang ada di tiap circle pertemanan. Orang-orang yang literally nggak pernah ngepost apa-apa di medsos. Kayak nol postingan, nol story, bener-bener ghosting aja gitu dari dunia maya. Pernah kepikiran gak sih kenapa mereka kayak gitu? Coba deh lo bayangin sekarang. Pasti ada kan satu temen goib di circle lo, akun Instagramnya sih ada, tapi feeds-nya kosong melompong. Nggak ada TikTok, nggak ada update story lagi ngopi senja, atau pamer OOTD. Lo pasti sering ngebatin kan? Ini anak hidupnya gimana sih sebenarnya? Apa coba yang ada di otak dia tiap hari? Biasanya nih kalau ditanya, jawaban template mereka tuh pasti gini, gue emang lebih suka private aja. Tapi, masa sih cuma itu alasannya? Apa jangan-jangan mereka lagi nutupin sesuatu? Lagi down atau depresi? Atau emang, secara psikologis, mindset dan operating system di otak mereka tuh beda jauh gitu sama kita-kita yang chronically online ini? Oke, bagian 1, cek realita. Kenapa sih kita ini seneng banget ngepost? Nah, sebelum kita bongkar isi kepala para ghost friends ini, kita kayaknya harus drop satu truth bomb soal kelakuan kita sendiri dulu deh. Kenapa sih orang-orang normal kayak kita ini terobsesi banget buat flexing, ngepost foto liburan, atau sekedar pamer es kopi susu mahal yang baru dibeli? Jadi gini, postingan kita tuh sebenarnya bukan cuma buat nyimpen kenangan loh. Di psikologi, ada konsep yang namanya impression management. Ini tuh kebutuhan mendasar banget dari manusia, buat ngontrol gimana orang lain ngelihat kita. Jadi, postingan kita itu pada dasarnya adalah sinyal yang udah disetting sedemikian rupa, buat ngebentuk identitas kita, dan pastinya nyari validasi dari followers. Faktanya, ada riset dari jurnal Computers and Human Behavior yang ngebuktiin ini. Intinya apa? Intinya, kita semua tuh diam-diam nyari koneksi dan pembuktian. Kita tuh cuma pengen ngasih tahu dunia, gue eksis loh, keberadaan gue tuh penting buat kalian. Ya, intinya, kita butuh bukti kalau hidup kita tuh ada nilainya di mata orang lain. Make sense kan? Lanjut ke bagian 2, membedah non-posters. Ada 3 profil psikologis kenapa orang milih buat jadi invisible. Sekarang kita fokus ke tersangka utama dari misteri kita hari ini, yaitu orang-orang yang entah sadar atau enggak, milih buat benar-benar cabut dari sistem validasi tadi. Kenapa mereka milih ngilang? Berdasarkan riset, para non-posters ini bisa dibagi jadi 3 profil utama. Ada yang emang butuh privasi ekstra tinggi, ada yang punya isu social anxiety, dan ada yang emang udah nyampe di level otonomi dari validasi eksternal. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, profil pertama, high need for privacy. Buat kita yang regular main medsos, ngepost, itu kan artinya sharing momen seru. Tapi buat mereka di grup ini, ngepost itu artinya exposure, alias ngebuka privasi secara berlebihan. Orang-orang ini tuh punya boundaries yang super ketat. Mereka ngerasa nggak perlu dapet 300 likes cuma buat mastiin kalau liburan mereka kemarin itu seru. Nggak perlu, karena mereka udah ngerasa secure banget sama identitasnya dari dalam. Terus kita masuk ke profil kedua. Nah, yang ini berakar dari social anxiety dan ketakutan bakal dijudge sama netizen. Buat yang ini, kita bener-bener butuh empati sih. Karena buat mereka, nunjukin sisi vulnerable lewat medsos itu rasanya bener-bener kayak ancaman nyata buat mental mereka. Jadi, anxiety loop mereka tuh muter terus. Dimulai dari overthinking ekstrim. Duh, gimana kalau likes-nya dikit? Gimana kalau outfit gue malah dijudge jelek? Gitu terus. Nah, potensi buat dikritik atau ditolak secara publik, sekecil apapun itu, udah cukup buat bikin mereka milih tutup mulut selamanya. Mereka lebih milih jadi silent reader, scrolling doang, semata-mata demi ngelindungin sistem saraf mereka dari evaluasi orang lain. Masuk ke profil ketiga. Wah, ini favorit gue sih. Gue suka nyebut mereka the psychologically evolved. Mereka ini ibarat Zen Masters-nya era digital. Dan catat ya, gak ada yang salah sama sekali sama mereka. Malahan, mereka ini udah berevolusi ke tingkat yang jauh lebih advance. Kuncinya tuh di sini guys, mereka punya yang namanya otonomi dari validasi eksternal. Secara teori psikologi, semua manusia kan butuh ngerasa kompeten dan butuh koneksi. Tapi bedanya, kalau kita mati-matian nyari pemenuhan itu lewat likes dan komentar medsos, orang-orang di grup ini udah bisa menuhin itu semua secara offline. Mereka dapat deep connection dan makna hidup dari dunia nyata. Jadi mereka literally nggak butuh audiens digital buat ngerasa lengkap. Masuk ke bagian 3, plot twist kesehatan mental. Ini nih, klimaks dari investigasi kita. Perhatiin angka 10 ini deh. Ada plot twist gede banget. Data nunjukin kalau para hantu medsos ini kemungkinan punya mental health yang jauh lebih sehat dan stabil dibanding kita yang tiap hari sibuk update status. Ada studi gokil dari University of Pennsylvania yang nemuin kalau batas ideal main medsos itu cuma 10 menit sehari.
Cuma dengan batasin waktu jadi 10 menit aja, tingkat kesepian dan depresi kita tuh bisa turun drastis, guys. Artinya apa? Teman lo yang gaib tadi sebenarnya lagi ngejalanin lifestyle yang paling sehat buat mentalnya. Tapi, wait, ada satu truth bomb lagi nih. Kalau lo pikir cuma scrolling pasif tanpa ngepost itu udah aman, lo salah besar. Konsumsi pasif alias nge-scroll terus-terusan tanpa interaksi justru bikin well-being atau kesejahteraan mental lo nyungsep. Ini yang bikin lo gampang iri, sering ngebanding-bandingin hidup, dan pastinya kena FOMO parah tiap lihat orang lain hidupnya kelihatan asik terus. Nah, untungnya lagi, kebanyakan dari teman kita yang non-posters ini emang jarang banget ikutan endless scrolling. Nggak adanya perbandingan konstan sama hidup orang lain setiap saat ini, bener-bener jadi pelindung tak kasat mata buat stabilitas mental mereka. Healing jalur beneran nih, nggak usah repot-repot staycation segala. Bagian 4. Aksi radikal dan sebuah keputusan berani. Gini, di era skena kayak sekarang, di mana tiap kali nongkrong kopi belum diminum sampai liburan tuh wajib banget di setting buat foto op, kelakuan para non-posters ini tuh bener-bener bawa vibe kontemplatif buat kita semua. Milih buat gak ngepost di zaman sekarang itu literally sebuah tindakan yang radikal banget. Ini adalah bentuk tertinggi dari psychological self-preservation atau ngejaga diri secara psikologis. Di dunia yang super terobsesi sama layar HP, milih buat biarin hidup lo tetap unpublicized itu adalah bentuk pemberontakan yang super cool. Jadi intinya nih guys, para ghost friends kita ini tanpa mereka sadarin lagi bawa pesan penting. Pesannya gini, momen ini tuh punya gue seutuhnya. Gue nggak perlu capek-capek nge-share ke publik cuma buat ngebuktiin kalau kehidupan gue tuh valid. Riset tuh bener-bener ngebuktiin kalau hidup yang dinikmatin secara full pada akhirnya emang nggak butuh penonton sama sekali. Jadi sebelum lo pencet tombol pause buat update aktivitas lo selanjutnya ke seisi internet, gue mau ngajak lo mikir bentar. Apakah hidup lo benar-benar butuh penonton? Coba deh, lo renungin lagi. Well, sekian dulu bedah materi kita kali ini soal misteri teman gaib di medsos. Terus bertumbuh, stay chill, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.